Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Piro ya. Semoga teman-teman kabarnya selalu sehat walafiat, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman didasari dikarenakan juga banyaknya teman-teman yang meminta saya untuk uh, menjelaskan mengenai titik-titik refleksi. Jadi di sini nih nanti kita di video ini saya akan berusaha menjelaskan fungsi dari titik-titik refleksi untuk tubuh kita ya. Jadi setelah dipijat, misalkan kayak otak, itu fungsinya nanti setelah dipijat itu akan memberikan efek seperti apa atau fungsinya seperti apa kayak gitu. Nah, sekarang tanpa lama-lama teman-teman, kita langsung aja kita mulai di kaki kanan atau di kaki kiri. Kaki kanan dulu ya, kita mulainya ya. Nah, jadi di sini ada titik yang di sini nih teman-teman. Nah, ini nih ya, yang saya ada kursor di sini nih. Nah, ini titik nomor 1 yaitu kepala ya. Nah, kepala ini atau otak itu baik yang otak kiri maupun otak kanan itu bila dipijat itu fungsinya adalah untuk mengatasi pusing, stres, sakit kepala, terus sistem emosi ya, emosional, juga sistem tegang ya. Misalkan kita dalam kondisi yang membuat kita tuh kondisinya tegang, nah itu mengatasi hal-hal tersebut. Juga mengatasi amarah, mudah tersinggung, pelupa, susah tidur ya. Nah, karena ini dan juga pikun. Kenapa susah tidur? Karena aliran darah kalau ini lancar di otak besar ini bisa membuat sistem tubuh kita tuh rileks ya. Oke. Nah, yang kedua ini ada yang namanya di dahi, sistem dahi. Nah, ini dahi ya. Dahi ini ada setiap di ujung jari ya. Nah, ada di sini di jempol. Nah, telunjuk juga di sini ada di sini di jempol ya. Terus telunjuk. Ini juga di jari manis, jari tengah, terus kemudian jari manis dan jari kelingking. Nah, ini semuanya di ujung-ujungnya ini adalah merupakan sistem refleksi, titik refleksi untuk dahi. Nah, yang mana fungsinya ini adalah untuk mengatasi sakit kepala, terus juga sirkulasi, memperlancar sirkulasi ya, yang di bagian kepala bagian atas ya, kemudian lembek bagian atas kepala. Jadi ini kan kadang-kadang kan kalau anak masih bayi itu ada lembek-lembeknya atau ubun-ubun ya. Nah, itu juga memperlancar area situ. Terus juga mengatasi untuk sakit di bagian depan dahi dan juga mengatasi vertigo. Nah, kemudian ada juga di sini nomor 3 nih, yang kemudian kita lanjut nomor 3 yaitu di sini namanya otak kecil ya. Nah, ini nih otak kecil nih. Ini dari sini atau di bagian kirinya juga di sini ada ya. Nah, ini otak kecil ya. Nah, fungsi otak kecil di sini adalah baik kiri dan kanan itu fungsinya itu untuk mengatasi sakit atau pegal di bagian belakang kepala ya. Jadi mulai tengkuk sampai naik ke atasnya sedikit ya, itu bagian otak kecil ya. Nah, terus juga dia untuk membantu mengatasi penyakit stroke, kesemutan ya, bagian tangan terutama. Kemudian juga bila mana ada luka atau pendarahan di otak, jadi dia membantu memperbaiki sistem tersebut. Nah, ini titik refleksi untuk otak kecil. Nah, kemudian kita beralih lagi yang nomor 4. Nah, ini kelenjar bawah otak ya di sini ya. Ini atau juga disebut pituitari. Nah, ini dia fungsinya salah satunya adalah banyak sekali nih fungsinya nih, karena dia mengendalikan semua organ yang di dalam ya, ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi kendali semua organ tubuh, terus juga dia membantu untuk mengatasi orang yang mengalami kelumpuhan atau polio. Terus juga di sini juga fungsinya dari otak kelenjar bawah otak ini untuk mempertahankan mempertahankan kondisi seks ya. Jadi bila mana agar kita tuh tetap mempunyai gairah seks,
baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu salah satunya itu diatur oleh kelenjar bawah otak ini. Terus juga mengatasi lemah sawat untuk impotensi, terus juga bila mana sulit mendapatkan keturunan. Dia juga mengatur kendali atas jantung, otot jantung terutama ya. Terus mengatur kelenjar tiroid dan kelenjar reproduksi. Dan juga dia mengatur sel dan pertumbuhan tubuh. Jadi di sini nih fungsinya kelenjar bawah otak ini sangat vital ya. Sama vitalnya dengan organ-organ yang lain. Setelah itu kita berlanjut lagi teman-teman untuk ke nomor 5. Nah, ini nomor 5 nih adanya di sini teman-teman nih. Di bagian dalam jempol ya. Bagian dalam jempol, sisi dalam jempol ya. Nah, ini ada di sini sama di sini ya. Nah, ini yang namanya saraf trigeminus. Nah, jadi dia saraf ini ini adalah saraf yang terbesar yang ada di otak. Dia adanya di daerah dekat pelipis ya, sekitar pelipis. Nah, ini fungsinya ini adalah bila mana kita pijat itu membantu untuk melawan virus, terus membantu mengatasi gatal-gatal atau alergi, terus juga memperkuat kulit kepala, terus kulit kemaluan ya agar tidak mudah lecet ya. Kemudian juga membantu untuk mengatasi migrain atau sakit kepala sebelah, memperbaiki sistem pengecapan ya, sistem pengecapan yang ada di tubuh, terus membantu untuk meningkatkan saraf panca indera. Nah, di sini juga dia punya fungsi yang lain adalah sebagai kelenjar mengatasi kelenjar peluh ya, dan kulit kepala dan wajah ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah titik yang nomor 6. Nah, titik nomor 6 ini fungsinya adalah titik hidung ya. Ini titik hidung. Adanya di sini teman-teman ya, di sisi luar bagian jempol ya. Sisi luar bagian jempol dekat, biasanya dia adanya di antara sendi kedua dengan tulang pertama ya, di tulang pertama itu ya. Jadi di dekat tengah-tengah gitu. Nah, ini fungsinya hidung ini mengatasi pilek atau flu, nah terus juga polip dan gangguan lain pada hidung ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian leher. Ini nomor 7 nih ya, sini ya teman-teman ya. Nah, ini nih kiri kanan juga ada leher ya. Nah, ini fungsinya adalah membantu sakit yang datangnya dari pundak ya. Jadi kadang-kadang kita kan suka pundak kita tuh sakit. Nah, ini juga yang ke arah leher tuh, pundak ke arah leher ini kan ada ototnya. Nah, itu juga dengan dipijat titik itu maka akan memperlancar area tersebut. Nah, kemudian juga untuk mengatasi fungsi bagian leher pastinya. Jadi kalau misalkan kita sulit bergerak karena lehernya menggerakkan leher ya ke kiri atau ke kanan, nah itu dengan memijat titik ini maka kita insya Allah membantu jadi lancar gitu teman-teman. Nah, teman-teman kemudian lanjut lagi kita ke bagian titik mata. Nah, titik mata tuh daerah sini ya. Ini ada sekitar di jari telunjuk dan di jari tengah di sini nih. Jadi kiri kanan ini sama ya teman-teman ya kalau kita lihat di gambar ya. Nah, ini fungsinya ini adalah mengatasi peredaran darah ya, peredaran darah yang di sekitar mata. Jadi memperlancar peredaran darah yang ada di sekitar mata. Yang otomatis di situ akan membantu untuk mengatasi misalkan kayak kita mata lamur gitu ya. Kemudian mata berair, mata merah, terus juga buta senja. Dalam artian buta, di sini buta adalah buta senja ya, katarak ya, terus juga lapisan membantu memperlancar saraf mata ya, saraf mata. Nah, di sini itu fungsinya dari titik bagian mata. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke titik nomor 9 yaitu kuping. Nah, ini juga ada di kiri kanan ya, di sisi. Nah, ini ada di jari manis sama jari kelingking ya. Nah, setelah kita pijat yang ini akan mengatasi kuping berdengung
Jadi kadang-kadang tuh ada kasus di mana tuh suka dengung gitu kuping tanpa sebab. Nah, itu karena aliran darahnya yang di daerah situ kurang lancar. Terus juga memperbaiki kurang pendengaran. Jadi dengan dilancarkan itu mungkin jadi sistem sarafnya tuh, saraf pendengarannya itu jadi bagus lagi. Terus kemudian sakit kuping untuk mengatasi darah tinggi, terus juga yang pasti kuping itu juga sebagai salah satu organ keseimbangan, membantu organ keseimbangan ya. Makanya orang kalau dipukul, kalau terpukul, kena pukul atau kena benturan di bagian kuping itu orang bisa pingsan atau jatuh langsung. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut lagi ke titik nomor 10 yaitu bahu ya. Bahu ini sisi kiri kanan nih ada di sini nih ya, satu nih ya. Nah, ini fungsinya bila mana kita pijat adalah mengatasi sakit sendi bahu. Jadi bahu-bahu sendi-sendinya itu bisa lancar lagi karena daerah di situ lancar peredaran darahnya. Terus misalkan kadang-kadang kita nggak bisa ngangkat ngangkat tangan ya. Nah, kayak bisa mau pakai baju gitu kan, mau ngangkat tangan ya, itu juga dengan dipijat bahu ini bisa membantu peredaran darah supaya itu bisa bergerak kembali lebih lancar. Terus juga mengangkat barang atau sulit, atau kita mungkin kayak menyisir ya. Nah, itu kan tangan, gerak tangan tuh kan, bahu itu kan. Nah, itu juga. Jadi titik bahu ini banyak fungsinya juga. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman yang ke-11. Di sini 11 ini adalah otot trapesius, yaitu otot yang ada di leher antara leher dan pundak ya. Nah, jadi dari leher ke arah pundak. Nah, itu ada di sebelah sini teman-teman ya. Nomor 11 ya teman-temannya ini ya. Nah, ini di bawah mata maupun bawah hidung. Nah, ini. Nah, ini fungsinya otot trapezius ini adalah mengatasi sakit yang pasti ituan pundak dan leher. Nah, kemudian juga membuka saraf terjepit pada organ pundak. Jadi kadang-kadang terjadi saraf terjepit itu kadang-kadang bukan hanya di daerah pinggang ya atau daerah tulang ekor ya. Nah, tapi juga ada juga terjadi kadang-kadang saraf terjepitnya itu sampai lari ke pundak ya, daerah leher dan pundak. Nah, kemudian ada juga titik berikutnya adalah kelenjar tiroid. Nah, ini kelenjar tiroid ini dari mulai antara telunjuk dengan jempol ya. Nah, ini paling atas lari sampai ke arah sini nih teman-teman ya. Dari mulai sini sampai sini. Nah, ini ada kiri kanan ya. Nah, ini biasanya kalau di itunya ada di bawah jempol itu kan ada kayak bantalannya lagi, satu lagi ya. Nah, ini nih bantalan ini nih. Nah, itu biasanya itu kita pijatnya dari sini, dari atas kita tarik ke bawah sini. Ya. Kita dari sini kita tarik begini. Nah, ini untuk pijat yang untuk tiroid. Nah, tiroid ini fungsinya terutama adalah ini mengontrol sistem metabolisme. Jadi gerak metabolisme tubuh kita itu yang kontrol dia. Ya, dibantu oleh tadi kelenjar bawah otak ya. Nah, kemudian tiroid ini juga bila mana dipijat itu membantu untuk mengatasi sakit gondok, gangguan pada tenggorokan ya, karena dia adanya posisinya adanya di leher ya, di dalam di tenggorokan ya. Nah, kemudian juga dia membantu mengatasi untuk gangguan saluran pernapasan, jantung, terus juga misalkan wajah bengkak, kegemukan. Terus juga memproduksi yodium. Jadi yodium garam yang kita makan itu nanti dibantu oleh produksinya oleh ini, meningkatkannya. Terus dia biasanya bentuknya tuh seperti kupu-kupu. Makanya kadang-kadang disebutnya kelenjar kupu-kupu gitu. Oke. Nah, ini adalah kelenjar tiroid dan dia fungsinya sangat vital bagi tubuh kita juga. Nah, kemudian ada lagi yang satu lagi temennya namanya kelenjar paratiroid. Nah, ini kelenjar paratiroid ini adanya di biasanya bagian jempol paling ujung nih, paling ya.
gitu. Nah, ini jempol paling ujung di antara ruas paling tengah dan ruas terakhir jempol ya. Nah, ini posisinya di sini teman-teman ini ya. Ini ya, teman. Nah, ini nih. Nah, jadi kita harus ketahui bahwa kelenjar paratiroid ini itu dia mempunyai bila mana kita dipijat nih, dia akan membantu melancarkan kendali dan mengatur metabolisme zat kapur dalam darah dan tulang gitu. Jadi metabolisme kapur dan zat kapur itu atau kalsium itu yang ngatur dia kelenjar paratiroid ini, dan juga dia bila mana ini dipijat juga membantu untuk mengatasi kesemutan untuk di bagian kaki, pegel-pegal ya. Terus juga mengatasi rematik, kram, saraf terjepit, varises dan stroke, dan hal-hal yang berkaitan nantinya dengan tulang ya. Karena dia nih paratiroid ini kaitannya nanti ke tulang dia nanti semuanya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, tadi nomor 13 kelenjar paratiroid, sekarang kita ke nomor 14. Nomor 14 ini adalah paru-paru dan bronkus atau saluran pernafasan ya. Paru-paru tempat pertukaran udara, darah bersih dan darah kotor itu mendapatkan oksigennya di paru-paru ya. Nah, ini dan bronkus itu adalah saluran pernapasannya. Jadi di sini ada dua ya, di bagian kiri dan kanan ya, di sini ya posisinya ya. Nah, ini nih saat. Nah, ini fungsinya paru-paru ini sebagai yang pasti bila mana dipijat, refleksi ini ada membantu mengatasi melancarkan, terutama ya, bukan mengatasi ya, melancarkan pasokan oksigen yang untuk ke dalam ke daerah otak ya, jantung, ginjal, liver dan lain-lain. Terus juga dia mengatasi batuk ya, bila mana ini dipijat, dia juga paru-paru ini untuk mengatasi batuk, infeksi paru-paru, radang paru-paru, sesak nafas. Jadi ya, inspeksi saluran pernapasan ya. Nah, kemudian ada juga nomor 15. Kemudian kita lanjut ya, nomor 15. Nah, ini di sini nomor 15 itu lambung ya teman-teman ya. Nah, ini lambung ini di sini tetap ada di kiri kanan. Karena kenapa? Karena dia lambung ini melintang ya. Dia posisinya ada di sebelah kiri, kemudian melintang sampai ke arah kanan. Makanya di sini di titik refleksinya tetap ada lambung di kiri dan di kanan ya. Di sini sama di sini ya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya lambung ini bila mana dipijat adalah untuk mengatasi sakit mah, misalkan, kemudian juga kita untuk mengatasi masuk angin, kembung perutnya, sakit perut, mencret, dan juga pusing kepala ya, asam lambung naik. Nah, itu juga ini kita bila mana kita pijat akan membantu mengatasi hal-hal tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nomor 16, itu namanya usus 12 jari, usus 12 jari atau duodenum ya. Nah, ini usus yang paling besar di perut ya. Ini adalah fungsinya, ini ada di kanan ya, di kanan, dan di kiri juga di sini ada. Cuman di sini di sebelah kanan begini terbuka, dan ini kalau misalkan di sebelah kiri ini dia di bawahnya pankreas. Jadi dia adanya di balik pankreas ya, di bawah dekat tulang rusuk paling bawah nih biasanya. Nah, ini fungsinya duodenum itu adalah untuk menetralisir asam lambung terutama. Jadi bila mana terjadi asam lambung yang berlebihan, nah duodenum inilah atau usus 12 jari inilah fungsinya untuk yang menetralisir. Terus juga dia salah satu fungsinya adalah dia membuang dan mendorong angin agar keluar dari lambung. Jadi kalau ada orang masuk angin, ada apa, itu biasanya itu di lambungnya juga ada angin. Nah, ini fungsi dari usus 12 jari inilah yang berfungsi untuk mengeluarkan angin tersebut ya dari lambung ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ini di sini adalah namanya pankreas ya, nih di kaki kanan ya, dan di sini kalau di kaki kirinya lebih besar ya daripada di bagian kaki kanan, karena memang dia arahnya lebih ke arah kiri, pankreas itu banyak kan.
Eh, ini fungsinya seperti kita ketahui, pankreas ini adalah salah satu pabrik yang disebut pabrik insulin. Nah, jadi pabrik insulin yang mana insulin ini kita gunakan adalah untuk merubah gula yang ada di dalam tubuh kita menjadi tenaga atau jadi energi. Nah, dia juga eh, dari pankreas ini juga merubah atau memproduksi. Nah, dia memproduksi kelenjar ludah perut, yang mana kelenjar ludah perut ini atau enzim ludah perut ini adalah sebagai obat penyakit mah. Jadi kalau ada orang sakit mah, nah yang harus diperhatikan adalah agar dia tidak sakit mah lagi, salah satunya harus memijat titik pankreas ya. Kemudian eh, juga untuk pankreas ini mengeluarkan enzim atau eh, enzim yang bermanfaat untuk pencernaan gitu loh, agar pencernaan ini bisa mudah dihisap masuk ke dalam darah. Jadi kadang-kadang banyak makanan yang kita makan itu tidak bisa terhisap, atau vitamin tidak bisa terhisap oleh darah kita, dikarenakan kenapa? Karena kurangnya enzim yang ada ke enzim kelenjar ludah, enzim pankreas ini gitu loh. Jadi ini sangat sangat vital. Nah, untuk orang yang sakit diabetes ini adalah salah satunya adalah harus diaktifkan benar-benar. Jadi karena kenapa? Kadang-kadang orang diabetes itu tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi insulin di dalam tubuh, makanya dia harus disuntik. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada titik lagi yang ke-18 yaitu liver. Liver ini adanya hanya di kaki kanan, di kaki kiri tidak ada ya teman-teman ya. Nah, ini fungsi ya, ini adanya di sini teman-teman ya. Jadi di antara hampir di jari tengah sampai kelingking ya. Nah, posisinya di tekukan kedua. Ini kan tekukan pertama, ini tekukan kedua ya. Nah, ini juga kita perhatiin tekukan kakinya. Nah, itu biasanya di sini. Nah, ini fungsinya liver ini adalah disinilah Pak, disinilah gudangnya gula yang dipadatkan untuk keperluan atau makanan darah ya. Yang nantinya tadi kan seperti saya bilang bahwa pankreas itu merubah gula menjadi tenaga. Nah, gulanya itu diambilnya dari mana? Pankreas mengambil gulanya. Nah, ini dari liver ya. Jadi dari liver. Jadi dia gudang gula untuk dirubah menjadi insulin menjadi energi. Nah, kalau misalkan gula kita kurang atau habis di dalam tubuh kita karena terpakai, maka livernya itu bisa menjadi ketidakseimbangan. Nah, pada saat itu terjadi ketidakseimbangan di dalam liver dikarenakan kurangnya gula, maka kita mengenal sebagai penyakit liver atau sakit kuning. Kadang-kadang orang gampang hepatitis ya. Dan ini rawan kalau pada saat liver kita benar-benar kekurangan gula, ini rawan terhadap virus penyakit hepatitis. Nah, oke. Kita lanjut lagi di sini di dalam hati ini nomor 19. Ini adalah kandung empedu. Nah, kandung empedu ini adanya di dalam liver ya. Nah, bila mana kita pijat, ini kandung empedu ini membantu bila mana kita pijat dia akan aktif dan dia membantu pekerjaan pankreas. Dan juga empedu ini memproduksi getah empedu ya, yang sebenarnya ini adalah sebagai obat diabetes gitu loh. Jadi getah empedu juga ini banyak gunanya, karena selain untuk membantu sebagai obatnya diabetes, dia juga membantu pekerjaan pankreas. Nah, kemudian dia juga membantu dalam tubuh kita itu untuk menetralisir racun yang ada di dalam darah. Nah, racun di dalam darah ini kalau kita di bahasa kedokteran ini biasanya kita kenal sebagai ureum. Jadi kalau tingkat ureumnya tinggi berarti ini
terjadi ketidakseimbangan di kandung empedunya. Makanya ini harus dipijat ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya, yaitu dari kandung empedu ke serabut saraf lambung. Nah, serabut saraf lambung ini persis adanya di atas kelenjar adrenal nanti ya. Nah, ini ada di posisi ini dan di sini, di kaki kiri dan di kaki kanan dia ada kelenjar. Nah, ini kelenjar serabut saraf lambung ini ada orang yang bilang sebagai titik, namanya titik solar plexus atau sebagai titik pusat tenaga ya. Jadi di sini fungsinya adalah melayani kinerja organ-organ yang ada di dalam perut ya, di dalam rongga perut, terutama yang ada di belakang lambung. Jadi organ-organ yang berkaitan dengan sistem metabolisme, terus juga tenaga. Ini kan tenaga ini kan tadi kan seperti tadi saya jelaskan, dia ada di pankreas dan di liver ya. Nah, ini serabut saraf lambung ini membantu. Jadi kalau ada orang gampang lemes, nah ini biasanya nih serabut saraf lambungnya juga terganggu kayak gitu. Nah, kemudian ada juga titik yang ke-21, ini adalah kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Nah, ini ada di kiri dan di kanan. Biasanya dia posisinya kalau di dalam tubuh itu adanya di atas ginjal. Ya, dia nempel kecil gitu loh. Makanya disebut kelenjar anak ginjal kadang-kadang. Di sini fungsinya sebagai apa? Fungsi utamanya ini kelenjar anak ginjal ini adalah untuk sebagai pelumas ya, pelumas atau pelicin untuk kinerjanya otot jantung. Jadi otot jantung ini kan kadang-kadang bekerja keras nah. Nah, pada saat dia bekerja keras itu kalau tidak terlumasi dengan baik ototnya, maka ini akan jadi maka itu menunjukkan bahwa kelenjar adrenal kita terganggu. Dan di selain itu bila misalkan dia juga bukan hanya ke jantung aja, melumasi sistem jantung dia sebagai pelumas ya, tapi juga ke organ-organ lainnya yang mempunyai gerak sendiri itu. Nah, itu dia juga melakukan pelumasan di situ, pelumasan otot-ototnya. Kemudian yang pasti juga kelenjar adrenal ini juga dia membantu merangsang persediaan gula yang agar persediaan gula ya, menstimulasi persediaan gula dalam liver. Jadi yang ada di dalam liver. Nah, jadi dia yang merangsang tuh agar gula itu selalu ada di dalam liver. Kemudian dia juga yang menambahkan kadar gula ya, kadar gula di dalam darah. Makanya kalau misalkan orang diabetes itu karena kan kadar gulanya dia itu kan terlalu banyak di dalam darah. Nah, ini dikarenakan mungkin kelenjar adrenal dia terlalu aktif kayak gitu. Jadi harus diseimbangin lagi atau dinormalin lagi. Dan juga kelenjar adrenal ini juga berfungsi, salah satu fungsi utamanya itu adalah dia mengatur tekanan darah yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi tekanan darah kita itu kalau naik ya, itu yang menaikkan atau membangkitkan tekanan darah itu adalah adrenal. Nah, dia juga bila mana kelenjar adrenal ini juga membantu manusia itu untuk mempunyai kecukupan dalam hormon seksual. Jadi dia menambah produksi hormon seksual. Jadi kadang-kadang kalau misalkan orang yang syahwatnya atau seksualnya itu kurang gairah atau gimana, ini dikarenakan juga salah satunya fungsi kelenjar adrenal ini menurun ya, atau tidak seimbang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, terus ke titik yang nomor 22. Nah, nanti ada di kiri kanan ya, di sini satu, yang di kaki kiri juga sama di sini. Nah, ini adalah titik yang paling utama dalam pijat refleksi. Seperti di video saya sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa ada tiga titik pertama ya yang harus dipijat pertama kali itu sebelum yang lain-lain adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing di sini.
Nah, kita bahas yang nomor 22 dulu, adalah ginjal. Itu adalah disinilah darah kotor kita dicuci dan disaring, ya. Jadi fungsinya ginjal itu salah satunya paling utama itu adalah mencuci darah atau menyaring darah, kotoran-kotoran darah. Nah, bila mana titik ini dipijat, maka kita akan di sini akan membantu fungsi ginjal dan meningkatkan fungsi ginjal agar menjadi makin baik. Dan juga bila mana titik ginjal ini dipijat, itu adalah fungsinya salah satunya adalah mengatasi sakit ginjal yang pasti. Kemudian radang ginjal, asam urat, batu ginjal, TBC ginjal, kemudian juga mengatasi dan menghambat terjadinya kegagalan dalam gagal ginjal, infeksi ginjal, kemudian juga mengatasi pegal bagian pinggang, ya. Jadi agar ginjal ini juga bagus, kita jangan berlebihan dalam hal, kita harus juga menjaga pantangan dan tidak berlebihan dalam pola makan kita, ya, terutama yang mengandung daging, jeroan, lemak, kacang tanah, ya seperti itu, ya. Terus juga untuk itunya juga jangan kurang minumnya, karena kalau ginjal kekurangan minum, kekurangan cairan, tubuh kita kekurangan cairan, maka kinerja ginjal ini akan menjadi berat. Karena kenapa? Karena kekentalan darah kita jadi makin kental. Tapi kalau misalkan darah kita cukup bagus, cukup cair gitu, tingkat kekentalan darah, ya, velositas darah kita itu bagus, nah maka ginjal itu kerjanya nggak berat nantinya. Jadi jangan kurang minum air itu kurang lebih dari 3 liter dalam seharinya. Haus nggak haus, ya minimal kita 3 liter, karena di sisi kedokteran itu terbukti bahwa dengan 3 liter itu bisa mengatasi menjaga kinerja ginjal itu untuk selalu bisa bagus. Nah, kemudian yang nomor 23 ini adalah ureter, ya. Ini ureter nih teman-teman, ya. Ini adalah kandung Ini adalah saluran, ya, saluran kencing, ya. Jadi ada di kiri, sini, dan di sini, ya. Nah, ini adanya dari ginjal mengarah ke kandung kemih nantinya. Nah, ini mengatasi sakit kencing, ya. Terus juga infeksi saluran kencing, terus juga hal yang mengatasi putih telur dalam kencing. Jadi kadang-kadang ada pada saat kita melakukan ada orang-orang yang pada saat kencing itu kayak putih telur. Nah, itu. Nah, kemudian yang nomor 24 ini adalah kandung kencing. Nah, ini adanya di kiri kanan, ya. Satu di sini dan satu lagi di sini, teman-teman. Nah, kemudian ini fungsinya adalah mengatasi batuk kandung kencing, ya, batu. Terus juga membantu berfungsinya kelenjar prostat. Jadi membantu meningkatkan fungsi kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah sebagai saluran atau gudangnya air mani, ya, bagi laki-laki. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu fungsinya dari kandung kencing, ya. Nah, yang kemudian nomor 25 ini adalah usus kecil. Nah, ini areanya besar, ya, usus kecil, ya. Nah, dia di sini, ya, yang warna kuning ini ada di kiri dan di kanan, ya. Nah, ini fungsinya usus kecil ini adalah agar dia tuh membantu untuk mengatasi dan menurunkan trigliserida atau kolesterol, agar trigliserida ini atau kolesterol ini tidak mengganggu fungsi jantung, atau kadang-kadang kan kolesterol ini menghambat saluran-saluran yang ada di dalam jantung. Makanya kita kenal nanti ada orang kena jantung koroner atau pasang ring, itu dikarenakan kan banyaknya kolesterol. Nah, ini usus kecil inilah yang membantu agar kolesterol itu tidak banyak di tubuh kita. Nah, kayak gitu. Terus juga dia usus kecil ini juga membantu untuk mengatasi penyakit tifus, disentri, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga nomor 26 nih, teman-teman, nih. Kita lanjut lagi nomor 26. Nah, ini 26 ini
adalah usus buntu. Usus buntu. Jadi dia ini adanya di sini teman-teman nih. Dia ini yang saya klik ya di bawah nomor 27 ya, katup ileosekal. Nah, ini adalah 26 dan 27 adalah usus buntu dan katup ileosekai. Akhir usus kecil ya. Nah, di sini untuk usus kecilnya, untuk usus buntu itu di sini ini hanya ada di bagian kanan ya, kaki kanan, kaki kiri nggak ada. Nah, ini fungsinya adalah pasti untuk mengatasi radang usus buntu ya, kemudian penyakit usus buntu juga, kemudian pegal kaki bagian kanan. Jadi kalau pegal-pegal kaki itu biasanya ada kaitannya di sini nih. Kemudian katup ileosekal ini atau akhir usus kecil ini fungsinya itu sebagai penyaring saringan dari usus kecil ini sendiri gitu. Jadi dia ini adanya hanya di kaki kanan aja ya. Nah, ini jadi ada sebagai saringannya usus kecil. Nah, kemudian ada juga yang kemudian usus besar. Usus besar naik ini adalah nomor 28 ya. 28 ini ya. Ini saya klik ya, adanya di sebelah kaki kanan ya kalau usus besar naik. Nah, kemudian usus besar melintang ini juga ada antara di sini kaki kanan dan kaki kiri. Dia ini ada usus besar melintang. Tapi kita bahas dulu. Usus besar naik ini fungsinya bila kita pijat adalah untuk mengatasi radang usus dan juga hernia. Usus besar ya. Usus besar naik nih atau usus besar ascendant. Ini namanya usus besar ascendant. Kemudian juga usus besar transversus atau usus besar melintang, ini yang ini dan ini nih. Nah, ini fungsinya mengatasi asam urat, kemudian juga mengatasi sembelit ya, radang usus, juga untuk membantu meringankan pekerjaan ginjal. Nah, itu usus besar transversus atau usus besar melintang. Nah, di sini kemudian kita juga bahas mengenai usus besar descendant. Nah, usus besar descendant itu hanya ada di kaki kiri sini teman-teman. Nah, ini yang ini nih. Ya. Nah, ini usus besar descendant. Nah, ini adalah usus besar turun. Nah, itu hanya ada di kaki di kiri. Dia mengatasi sakit perut yang ada di bagian bawah ya. Bagian bawah perut itu, nah kalau kita kadang-kadang sakit perut bagian bawah, nah ini adalah usus besar descendant. Nah, yang harus kita pijat. Nah, kemudian dari usus besar descendant ini ada yang namanya rektum nomor 31 ya. Nomor 31 ini rektum. Nah, ini adalah rektum ini fungsinya mengatasi ambeien ya, terus juga mengatasi sembelit. Nah, kemudian juga kanker rektum. Nah, itu juga di sini nih posisinya. Dan hanya ada di kaki kiri ya, teman-teman ya. Nah, setelah nomor 31 ini adalah anus. Nah, anus ini hanya ada di kaki kiri. Sama fungsinya dengan rektum, yaitu mengatasi ambeien, terus juga tambahan adalah sakit perut bagian bawah, kemudian sembelit ya, mengatasi sembelit ya. Nah, kemudian ada nomor 33 teman-teman. Nah, ini nomor 33 yaitu jantung. Nah, ini adanya di sini teman-teman ya. Sama seperti kalau di kaki kanan itu ada liver di sini. Nah, di kaki kiri kita di titiknya adalah yang di area sini itu adalah jantung. Nah, jantung ini kita ketahui adalah organ yang sangat vital bagi tubuh kita karena dialah yang mengalirkan darah bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah, jadi ini fungsinya bila mana direfleksi ini untuk membantu mengatasi sakit jantung, lemah jantung, kemudian radang jantung, terus juga yang berkait dengan jantung koroner, sakit dada bagian kiri, terus juga bila mana ini dipijat itu mengatasi rasa cemas, gelisah dan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh.
Dan juga bila mana titik ini dipijat itu juga bisa membantu mengatasi orang yang pingsan dalam kondisi pingsan agar cepat siuman. Oke, ini adalah titik nomor 33 adalah jantung, hanya ada di kaki kiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut ke titik 34 yaitu di sini ya. Nah, ini nih. Ini adalah titik 34, ini adalah limpa. Limpa itu kurang lebih letaknya itu ada di belakang lambung ya, persis di belakang lambung. Dan fungsi utamanya itu adalah sebagai benteng pertahanan tubuh dan gudang darah. Maksudnya adalah bahwa ini adalah sistem imun ya. Nah, sistem pertahanan tubuh kita ini yang mengatur ini adalah limpa dan juga sebagai gudang darah. Jadi bila mana kita terjadi pendarahan atau apa, nah ini mereka langsung yang mengeluarkan darah tambahan ya. Bila mana ada pendarahan di dalam tubuh kita. Terus juga tadi kan dia sebagai sistem pertahanan tubuh atau sebagai sistem imunitas, karena di sini juga limpa ini memproduksi sel darah putih untuk melawan virus, kuman, tumor, kanker, keputihan, terus juga mengatasi badan dingin, terus juga masuk angin ya. Ini banyak sekali fungsi dari limpa. Nah, yang nomor 34. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke lutut kiri ya. Lutut kiri ini dan lutut kanan ini ada di lutut ya, bagian lutut ya, titik refleksi lutut. Nah, ini ada di bagian kiri maupun di bagian kanan. Ya. Nah, ini di sini ya teman-teman posisinya ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, fungsi titik refleksi lutut ini untuk mengatasi sakit lutut, asam urat, dan saraf terjepit yang ada di bagian lutut ya. Jadi bila mana lutut kita mungkin merasa kurang enak atau yang kita rasakan itu kok ada mungkin pegel atau sakit, ya kita pijat titik refleksi lutut agar bisa memperlancar peredaran darah yang ada di daerah situ. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya kelenjar reproduksi ya. Nah, jadi ini ada posisinya di sini 1 dan 2 di sini ya. Jadi kiri kanan sama ya. Nah, ini kelenjar reproduksi ini ada 2 titik. Nah, 2 titik. Nah, di sini fungsinya adalah ada yang di bawah tumit yang sini ya. Dan juga di bawah mata kaki bagian luar. Nah, ini ada, nanti saya kasih lihat nih. Tunggu sebentar, saya kasih lihat. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini bagian ini ya teman-teman. Nah, ini. Saya klik ya, nomor 36, kelenjar reproduksi. Nah, jadi kelenjar reproduksi itu ada di bagian kanan dan di bagian kiri. Nah, di sini letak fungsinya adalah yang pasti dia memproduksi sel-sel baru untuk mengganti sel-sel yang sudah haus atau sel mati. Jadi reproduksi sel yang ada di dalam tubuh kita itu bila mana sel-selnya sudah pada mati, bila mana sel-selnya sudah mulai nggak bagus, itu maka digantikan oleh sel baru yang mana produksinya itu terjadi adanya di kelenjar reproduksi ini, teman-teman. Jadi selain dia juga untuk kesuburan ya bagi pria dan wanita, karena kan di sini kan untuk ini adalah indung telur dan testis ya. Jadi memproduksi sel telur dan sel sperma di sini. Ini juga produksinya adanya di sini, kelenjar reproduksi. Dan juga dia untuk mengatasi rambut rontok, kemudian mengatasi mandul ya. Kalau bagi pasangan yang ada istilah mandul atau belum punya anak. Nah, ini juga mengatasi kondisi lemah syahwat bagi lelaki maupun perempuan. Nah, kemudian ada lagi
di gambar berikutnya ini teman-teman, kelenjar yang namanya nomor 37 ya. Nah, ini 37 adalah kelenjar ini mengendorkan perut. Jadi di sini nih ada nomor 37 ini nih di bagian, nah di atasnya ini di atas kelenjar reproduksi di bagian atas mata kaki ya, bagian kanan. Nah, ini ada bagian kanan, bagian kiri. Jadi ini fungsinya untuk mengatasi sakit haid ya. Jadi mengurangi sakit haid di sini fungsi utamanya. Jadi kalau orang yang sakit haid atau sakit, kadang-kadang kalau ada perempuan tuh haid tuh suka melintir-melintir. Nah, ini untuk mengurangi rasa sakitnya, pencet sisi sini ya. Ini kurang lebih sepanjang di atas mata kaki itu 4 jari ya, kurang lebih ya. Itu. Tapi di bagian belakangnya ya, di belakang tulang, dekat bagian belakang tulangnya, sisi sini nih ya. Nah, kemudian juga ada sendi pinggul teman-teman. Sendi pinggul itu ada di sini teman-teman ya, di bawah mata kaki persis nih sendi pinggul. Nah, itu ada dan juga di bagian mata kaki bagian dalam juga itu sendi pinggul. Karena kan pinggul kita kan kiri luar dalam ya. Nah, ini bila mana dipijat itu membantu untuk mengatasi sakit di bagian bahu dan juga bagian pinggul. Nah, ini ada nomor 38 ya, titik 38 nomor sendi pinggul. Nah, kemudian terus juga ada titik kelenjar getah bening ya. Nah, getah bening ini seperti di video saya sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa kelenjar getah bening itu ada tiga tempat ya, di 3 tempat. Nah, ini yang di bagian atas tubuh. Kelenjar getah bening di bagian atas tubuh ya. Nah, ini sisinya, ini dekat sini nih teman-teman. Nah, ini kelenjar getah bening fungsinya sama seperti tadi limpa ya, seperti saya sebut. Dia melawan infeksi pada organ bagian tubuh seperti bagian atas ya, tubuh bagian atas. Kalau untuk yang ini, yang di sisi sini nomor 39 ini, itu melawan infeksi pada organ bagian atas seperti bagian kepala, bagian mata, kuping, kemudian juga bagian otak. Nah, kemudian ada kelenjar getah bening bagian bagian perut, baik di kiri maupun di kanan. Nah, ini posisinya di sini teman-teman nih, ini yang saya klik ya. Nah, ini nih. Nah, ini kelenjar itu sama fungsinya, cuman dia fungsinya itu mengatasi infeksi atau pendarahan yang terjadi pada organ dalam perut seperti lambung, ginjal, dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga kelenjar getah bening yang nomor 41 ini. Nah, ini nih. Jadi saya zoom sedikit. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini kelenjar getah bening bagian kelenjar getah bening bagian dada. Nah, ini ada di kiri kanan ya. Nah, ini fungsinya sama. Jadi mengatasi dan melawan infeksi atau mengatasi pendarahan pada organ dalam rongga dada seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain gitu. Nah, juga ada nomor 42 ya. Nomor 42 itu organ keseimbangan ya, adanya di depan dekat kelingking ya, antara kelingking dengan jari manis nih teman-teman nih. Ini saya klik ya. Nah, ini fungsinya adalah mengatasi kolesterol atau membantu mengatasi kolesterol, terus juga mengatasi kehilangan keseimbangan. Kadang-kadang kita kalau suka diri tuh gampang goyang atau gampang kayak mau jatuh. Nah, itu berarti sistem keseimbangan kita nggak bagus ya. Terus juga mengatasi pusing, mabuk kendaraan, dan darah tinggi. Nah, ini fungsinya dari organ keseimbangan. Ini ada di kaki kiri maupun di kaki kanan. Nah, kemudian di sini ada nomor 43 adalah bagian dada. Nah, ini bagian dada bagian depan ya. Jadi ada di kiri kanan ya. Ini fungsinya mengatasi sakit dada akibat jantung koroner dan akibat radang paru-paru. Fungsinya di situ. Nah, nomor 44 ini ada sekat ya. Nah, ini nomor 44 kiri kanan ya.
itu disebutnya sekat rongga antara dada dan perut. Nah, ini mengatasi, fungsi utamanya adalah mengatasi usus turun atau penyakit yang kita kenal sebagai penyakit hernia. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 45 teman-teman. Ini ada kelenjar yang disebut sistem kelenjar yang namanya amandel. Nah, amandel ini fungsinya ada di sini teman-teman ya, di depan, di dekat bagian jempol ya, bagian atas ya. Nah, ini ya, yang saya klik ini ya. Ini ada di kiri kanan. Nah, ini juga sama seperti limpa, juga dia mengatasi sakit dan radang pada amandel. Terus juga sama seperti empedu ya, menetralisir racun ya. Nah, tapi di sini juga menetralisir racunnya juga yang ada di dalam makanan. Terus juga tumor, mengatasi tumor, membantu mengatasi kanker dan mengatasi sistem tenggorokan. Oke. Nah, lanjut lagi kita ke nomor 46 ini teman-teman, yang ini. Rahang bawah dan rahang atas, nomor 47-nya. Nah, rahang bawah dan rahang atas ini ya mengatasi sakit gigi, saraf terjepit pada rahang atau pelo gitu ya. Pelo tuh maksudnya tuh rahangnya geser gitu loh, bergeser, atau ngomongnya tuh kita pada saat ngomong tuh nggak jelas, pelo. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian nomor 48 kita lanjut lagi, kita kecilin dulu di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini adalah nomor 48 ini ya, saya klik ya, ini ya. Yang sisi sini di antara jempol dengan telunjuk ya. Nah, ini adalah tenggorokan dan saluran pernafasan. Jadi dia ini sampai ke bawah, ke arah yang tadi, yang ke arah tiroid ya. Nah, ini fungsinya mengatasi sakit tenggorokan dan sesak napas dan juga asma. Nah, ini jadi selain dada depan tadi juga, nah ini fungsinya tenggorokan dan saluran pernapasan kayak gitu. Kemudian ada lagi daerah kunci paha. Nah, ini saya cari dulu gambarnya sebentar. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini saya gedein dulu supaya gampang teman-teman, supaya lebih jelas ya. Nah, jadi kunci paha ini adanya di atas ini, dekat pinggul dan dekat kelenjar getah bening di bagian perut ya. Nah, ini kunci paha. Nah, kunci paha ini mengatasi penyakit hernia atau usus turun ya. Nah, ini juga titik ini membantu agar sistem ototnya tuh jadi lebih kuat, jadi agar tidak terjadi penurunan usus. Nah, kemudian nomor berapa? Nomor 50 itu adalah bagian rahim. Nah, ini rahim ini ada di bagian dalam ya, di bawah mata kaki ya, di belakang mata kaki sampai mata kaki dan di belakangnya ya, daerah sini ya. Ini yang 50 ya, saya yang klik ya. Nah, ini fungsinya mengatasi kanker rahim dan prostat untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu rahim, kalau untuk laki-laki prostat. Nah, kemudian juga mengatasi beser, ya, beser kencing ya. Nah, ini fungsinya nih. Karena biasanya tekanan dari rahim atau prostat inilah yang membuat orang kadang-kadang suka beser, gitu. Nah, kemudian juga beser mani pada laki-laki, ya. Nah, ini fungsinya nomor 50. Nah, kemudian ada juga nomor 51, ini kita lanjut ya, 51. Ini penis, vagina dan saluran kencing. Nah, jadi tadi kan nomor 24 itu saluran kencing, tapi dia berlanjut untuk kalau kita itu ada saluran yang namanya untuk melancarkan peredaran darah ke daerah vagina, penis dan saluran kencing. Nah, ini fungsinya bila mana ini dipijat titik ini akan menguatkan dan mengokohkan penis pada pria dan menguatkan vagina pada wanita. Oke, nah kita lanjut lagi. Adalah dubur ya teman-teman ya, atau wasir. Nah, jadi ada titik nomor 52 ini, titik namanya titik wasir. Jadi kita ketahui penyakit wasir itu adalah penyakit akibat adanya
pendarahan atau akibat luka yang terjadi di daerah anus atau rektum ya. Nah, untuk mengatasi penyakit wasir itu, titik ini bisa kita pijat nomor 52 ini. Jadi mengatasi ambeien dan gatal pada dubur juga ya. Jadi selain mengatasi penyakit wasir, dia juga mengatasi gatal yang terjadi pada bagian dubur atau anus. Nah, kemudian 53 ini adalah tulang leher. Nah, tulang leher itu adanya di sini teman-teman nih. Nah, jadi kalau tadi kan di sini kan di bawahnya kan ada nomor ini kan kelenjar paratiroid ya, sama antara paratiroid dengan hidung. Nah, jadi itu ada bagian atas ini ada yang namanya tulang leher. Karena ini menunjukkan tulang leher bagian atas tubuh kita nih, tulang leher. Jadi dia mengatasi sakit pada tulang leher. Kemudian nomor 54 ini ada yang namanya tulang punggung dan mengatasi sakit punggung, kemudian juga mengatasi saraf terjepit yang terjadi pada sendi-sendi yang ada di leher, bahu, lutut, dan sendi siku dan pergelangan tangan sampai pinggang ya. Nah, ini nomor 54 ya. Tulang punggung ya. Nah, kemudian ada lagi nih tulang pinggang. Nah, ini seperti ini di sini. Biasanya ditekukan paling puncak nih, tekungan bawah, tekukan telapak ya. Nah, itu ada tulangnya nih. Jadi ini tulang pinggang ya, adanya di sebelah kanan maupun di kiri itu ada. Itu mengatasi sakit pinggang dan mengatasi pengapuran. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ada pengapuran itunya lututnya tuh kenapa ada pengapuran. Nah, ini di sistem saraf tulang pinggang ini harus kita lakukan pemijatan gitu. Dan juga ada lagi tulang kelangkang. Nah, tulang kelangkang ini ada di bagian dekat pinggul ya. Nah, ini mengatasi sakit pada tulang kelangkang. Nah, ada juga tulang tungging. Nah, tulang tungging ini itu kita sebutnya juga bagian dekat bagian ekor ya, dekat bagian ekor nih ya, tulang tungging ya. Kemudian nomor 58 itu sama dengan nomor 57 ya, tulang tungging ya, biasanya tulang ekor dan tulang tungging ya. Ini sama. Kemudian juga nomor 59. Nah, 59 ini adalah tulang belikat. Ini posisinya adanya di gambarnya yang ini nih, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini tulang belikat, teman-teman nih. Nih. Nah, ini. Ini ya, yang saya pijat ya. Nah, ini pijat kalau misalkan tulang belikat itu adalah yang di bawah ketek nih ya. Nah, yang melindungi organ bagian tubuh bagian atas nih, organ-organ bagian atas seperti melindungi jantung, melindungi paru-paru. Nah, itu tulang belikat. Nah, fungsi dari tulang belikat ini itu untuk mengatasi kadang-kadang kalau kita sakit masuk angin itu belikatnya kita sakit. Nah, atau mungkin kebentur dan juga sakit pinggul. Nah, ini jadi kaitannya ke arah pinggul juga. Nah, bagian samping tubuh ya. Nah, ini untuk tulang belikat. Nah, kemudian ada juga sendi siku. Sendi siku itu di bawahnya belikat. Nah, ini nih teman-teman nih. Jadi dia dekat juga dengan sekat rongga antara dada dan perut. Nah, ini jadi saya besarkan dulu sebentar biar teman-teman jadi bisa lebih jelas ya. Nah, ini tulang belikat teman-teman ya, yang saya klik ya di sini ya. Nah, ini kemudian juga ada ini tulang belikat, ini sendi siku, maaf, ini sendi siku ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada tulang rusuk kiri. Nah, ini tulang rusuk. Nah, ini tulang rusuk ya. Ini juga rusuk ini sama dengan belikat di sininya ya. Kalau belikat itu bagian belakang, kalau rusuk ya yang di bagian depan nih. Nah, itu mengatasi sakit pada tulang dada ya. Jadi dia
Kalau masuk angin juga itu juga biasanya terdampak kalau dipencet sakit itu. Itu saja yang bisa saya share, bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya share ini mengenai penjelasan mengenai titik-titik refleksi yang ada di dalam tubuh kita ini bisa membantu pemahaman teman-teman dalam mengobati atau pada saat teman-teman mengobati diri sendiri ataupun mengobati orang lain dengan menggunakan pengobatan dengan cara pijat refleksi ya, yang ada di bagian kaki. Nah, untuk pijat-pijat lainnya seperti pijat di bagian tubuh lainnya itu nanti akan terkategoris akupressure itu ya, masuknya ke akupressure dan juga ke akupuntur. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penjelasan mengenai cara mengatasi penyakit atau pengobatan itu dengan cara akupressure gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya di luar sana. Bila mana hal ini bermanfaat, teman-teman bisa share atau bagikan kepada orang lain agar juga manfaat ini bisa menyebar ke banyak orang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.